Halo teman-teman, semoga kita berbahagia dan selamat datang di channel ini. Sejujurnya channel ini dibuat karena kegabutan dan mengisi waktu luang, sambil ngomongin tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat bawah dan mencoba melihatnya lebih dalam dan dari sudut pandang yang berbeda. Di sini kita bakal bahas hal-hal sederhana yang sering kita lihat sehari-hari tentang kehidupan masyarakat kecil, tongkrongan, media sosial, dan tekanan hidup penderitaan masyarakat bawah. Anggap aja channel ini tempat ngobrol santai sambil menikmati kopi, rokok di teras rumah. Terkadang kami bingung sama berita di televisi. Mereka bilang harga minyak goreng sudah normal. Katanya stok aman, katanya masyarakat tidak perlu panik. Tapi pagi itu waktu saya berangkat kuliah, saya biasanya kalau berangkat kuliah nongkrong dulu sama tukang ojek di pangkalan ojek. Kemudian saya dengar salah satu dari mereka nyeletuk, kita punya lahan sawit terluas dan terbesar di Asia Tenggara. Tapi kenapa minyak goreng langka dan sangat mahal? Saya cuma bisa ketawa kecil sambil ngelus dada, karena pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar normal. Pagi itu cuaca agak mendung. Saya duduk di atas motor tua punyanya Pak Rahman. Helmnya tergantung di spion. Rokok kita tinggal setengah batang. Di depan saya ada warung kecil, biasanya jual gorengan, tempat mas-mas ojek pada istirahat dan makan sebagainya. Biasanya warung itu ramai, tapi nggak tahu ya. Akhir-akhir ini sangat sepi sekali. Saya lihat ibu penjual gorengan itu cuma duduk termenung sambil ngaduk adonan pelan-pelan. Lalu dari televisi kecil warung di sebelah, kita melihat satu berita bahwa di dalam berita itu ada seorang pria paruh baya mengatakan, pemerintah memastikan stok minyak goreng aman dan minyak goreng kembali stabil. Itu kata berita. Saya spontan nengok ke penjual ibu gorengan tadi. Beliau cuma senyum pahit. Kemudian ibu berkata pelan, kalau stabil, kenapa saya beli tetap mahal di pasar? Kemudian saya diam. Tidak bisa berkata-kata apa-apa karena saya juga merasakan hal yang sama. Terkadang orang-orang di atas bicara dengan angka, tapi orang di bawah hidup dengan realita. Realita uang tidak cukup. Realitanya anak minta uang jajan. Realitanya loker susah. Realitanya istri mulai bingung bagaimana manajemen uang di dapur. Dan yang paling berat sebenarnya adalah takut dianggap gagal jadi kepala keluarga. Waktu itu jam sekitar 5.45 sore. Kelas sudah selesai dan saya dengan teman-teman biasanya mampir di kafe. Minum kopi sambil ngobrol nggak jelas untuk menghilangkan penat dan mengistirahatkan otak karena seharian dijejali dengan berbagai macam teori dan konsep oleh dosen-dosen. Tiba-tiba ada bapak tukang sapu jalan. Beliau bawa minyak goreng 1 liter di kantong plastik hitam. Sepanjang jalan beliau itu ngomel sendiri. Apa katanya? Dulu minyak goreng itu barang biasa. Sekarang kayak barang mewah. Saya cuma ketawa kecil, miris mendengarnya. Hanya perkara minyak goreng. Mereka menganggapnya seperti emas. Tapi dalam hati sakit. Karena kenyataannya memang benar seperti itu. Sekarang rakyat kecil kalau belanja bukan lagi mikirin ingin beli apa, tapi sudah mulai mikir mana yang harus dikorbankan, mana yang harus diprioritaskan. Kalau beli minyak, mungkin telur dikurangi. Kalau beli beras, mungkin lauk seadanya. Kalau anak butuh buku, mungkin orang tua pura-pura belum makan. Dan semua itu terjadi secara diam-diam, tidak pernah masuk berita televisi. Kadang kita juga berpikir, mungkin yang membuat hidup kita itu berat bukan cuma harga yang melambung mahal, tapi karena kenyataan
hidup kita itu sering dibantah oleh narasi yang dibuat oleh pemimpin kita, kemudian di framing oleh media. Televisi bilang ekonomi kita aman, media bilang terkendali, tapi ibu-ibu di pasar saling pinjam uang receh untuk beli lauk. Lucu. Di layar kaca semuanya terlihat tenang, tapi di dapur rakyat kecil banyak orang yang perang. Saya pernah ngopi sama teman-teman tukang ojek. Ada satu dari mereka bilang begini, kita ini bukan miskin karena malas. Tapi kenapa? Tapi karena harga lari lebih cepat dari pendapatan. Itu kata mereka. Kalimat itu sederhana tapi menghantam saya sampai sekarang sebagai mahasiswa. Karena memang benar, realitanya memang seperti itu. Tidak bisa dibantah oleh data dan tidak bisa diperdebatkan di dalam secari kertas. Tarif ojek begitu-begitu aja, penumpang makin sepi, biaya makan makin naik. Minyak goreng naik, yang tidak naik cuma penghasilan. Kadang kita lihat orang kaya, pemangku kebijakan debat soal ekonomi di internet. Apa yang mereka bahas? Bahas tentang grafik, bahas tentang data, bahas tentang pertumbuhan. Tapi rakyat kecil tidak hidup di dalam grafik. Kami itu hidup di warung-warung. Kami itu hidup di pasar. Di suara anak yang bilang, "Bapak, besok uang sekolah jangan lupa." Dan itu lebih menyeramkan dan lebih menakutkan daripada angka inflasi. Yang paling sedih sebenarnya bukan harga minyaknya, tapi perubahan wajah orang-orang. Ibu-ibu jadi gampang marah karena capek mikirin uang belanja, bapak-bapak jadi lebih diam karena bingung cari tambahan di mana. Anak-anak mulai mengerti kalau keadaan rumah sedang tidak baik-baik saja. Kemiskinan itu bukan cuma soal tidak punya uang. Terkadang kemiskinan itu adalah saat satu keluarga kehilangan ketenangan. Saya pernah lihat seorang ibu-ibu di minimarket muter-muter lama cuma buat cari minyak goreng yang paling murah. Dia hitung uang berkali-kali di dalam dompet lusuhnya. Kemudian anaknya tiba-tiba datang dan menarik kerah bajunya dan bilang kepada ibunya, "Ibu, saya ingin jajan." Tapi apa jawaban ibunya? Nanti ya. Kata nanti itu menjadi simbol bahwa mereka tidak punya uang lebih untuk jajan. Dengan suara yang terdengar marahan malu, ibu itu meneteskan air mata dan pergi dari supermarket. Menyakitkan memang. Karena di negara yang katanya sudah normal, masih banyak orang hidup dalam kecemasan sederhana. Dan anehnya, orang miskin sering dipaksa untuk selalu kuat. Diberikan solusi yang tidak masuk akal. Solusinya apa? Kalau minyak goreng langka, ya rebus aja. Bukan itu solusinya. Padahal mereka itu juga capek. Mereka cuma tidak punya pilihan selain bertahan. Kadang kalau saya gabut di rumah ya, saya sering jalan kaki sendirian, keliling ke gang-gang sempit di perkotaan maupun di perkampungan. Saya lihat lampu rumah kecil di gang sempit. Di dalamnya ada banyak cerita yang tidak pernah masuk kamera. Ada bapak yang pura-pura kenyang supaya anaknya bisa makan lebih banyak. Dan ada ibu yang diam-diam menjual perhiasan terakhirnya untuk membiayai anaknya sekolah. Ada anak muda yang berhenti kuliah karena biaya. Semua berjalan pelan-pelan tapi pasti dan tanpa suara. Dan besok paginya, berita tetap bilang keadaan terkendali. Terkendali di mana? Mungkin masalah terbesar negeri ini bukan cuma harga mahal, tapi jauhnya jarak antara ucapan dan kenyataan. Antara data dan penderitaan. Antara yang berbicara dan yang benar-benar hidup di lapangan. Sebagai mahasiswa, saya sadar satu hal. Rakyat kecil itu sebenarnya sangat kuat. Terlalu kuat malah. Mereka bisa tertawa di tengah kesulitan.
Itu bagaimana? Bisa tetap kerja walau hati penuh tekanan, penuh luka karena dikhianati oleh pemimpinnya. Tapi jangan salah, di balik candaan orang-orang kecil sering ada kelelahan yang sudah lama dipendam. Dan minyak goreng itu cuma salah satu contoh kecil. Besok mungkin beras mahal, besok mungkin listrik mahal, besok mungkin biaya sekolah melambung tinggi. Kita tidak tahu ke depannya kebijakan apa yang mereka lakukan. Sedikit demi sedikit yang mahal bukan cuma kebutuhan, tapi apa? Tapi rasa tenang untuk hidup sederhana. Kita hanya ingin hidup sederhana, ketenangan. Itu aja. Kalau kalian pernah merasa capek hidup akhir-akhir ini, teman-teman, percayalah, kalian itu tidak sendiri. Lihat pemulung di jalanan, lihat tukang sapu dan sebagainya. Banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Banyak orang yang tersenyum di luar, tapi hancur saat menghitung pengeluaran di malam hari. Dan mungkin di balik semua berita yang terdengar tenang, ada jutaan rakyat kecil yang sedang mencoba bertahan tanpa suara. Kadang yang paling menyedihkan bukan kenyataan hidup yang pahit, yang rumit, tapi ketika penderitaan orang kecil dianggap sudah normal. Banalitas istilahnya. Ketika sesuatu yang jelek kemudian dibiasakan sebagai sebuah pembiasaan dan akhirnya dipandang sesuatu yang biasa saja. Itu banalitas. Oke teman-teman, mungkin hanya itu observasi saya di masyarakat bawah yang kalau kita lihat jauh dari kata sejahtera dan bahagia. Kalau kita melihat di televisi, para konglomerat di Indonesia itu membelanjakan uang 1 miliar 2 miliar seperti dia belanja ikan teri di warung. Kenyataannya memang begitu. Sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu berbahagia.